Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua di rumah selalu dalam keadaan yang sehat teman-teman. Tahukah kalian bahwa Rismon Sianipar di buku terbarunya sudah tidak lagi berani mencantumkan title S2 dan S3 dari Jepang? Kenapa Mon takut ya? Kenapa takut disentil lagi soal title abal-abal yang dari S2, S3 dari Jepang itu? Kenapa Mon takut? Kalau memang Anda benar dan kemudian selama ini banyak yang mempertanyakan ijazahmu dan banyak juga para akademisi yang meyakini ijazahmu adalah palsu, yang kemudian karena hal itu kamu sudah tidak lagi untuk berani mencantumkan title di buku Anda. Apa memang benar itu palsu, Mon? Kami sih yakin benar itu palsu. Ya, ngapain coba capek-capek udah kuliah di Jepang teman-teman, ini meninggalkan keluarga, mendapatkan beasiswa, capek-capek ke Jepang, kemudian titlenya nggak mau dia pakai. Kan logikanya gimana teman-teman? Apa dia sudah perlahan-lahan mau menghilangkan jejak, perlahan-lahan mau membuat masyarakat lupa bahwa dia lulusan S2, S3 dari Jepang, sehingga tidak mau diusut lagi oleh orang-orang bahwa dia itu yang selama ini mengaku lulusan S2 dan S3 dari Jepang adalah pembohong. Coba kalian bayangkan teman-teman. Orang yang dugaan kuat ijazahnya palsu, bahkan sudah mempunyai banyak bukti, sudah dilakukan uji pembanding dengan ijazah lulusan yang ada di Yamaguchi dan kemudian itu sangat berbeda, yang kemudian selama ini memecah belah masyarakat, merecoki masyarakat, meracuni pikiran masyarakat dengan dia mengatakan dirinya adalah seorang yang memiliki gelar S2, S3 dari Jepang, yang kemudian dia membangun setiap opini dan tuduhan-tuduhan yang terdengar agak sedikit ilmiah dan masuk akal tentang ijazah Pak Jokowi yang dia katakan palsu, tapi sebenarnya ijazahnya yang palsu. Bagaimana teman-teman? How? Ini kan lucu. Sangat-sangat lucu. Kenapa? Kenapa kamu takut, hai Rismon Sianipar? Ya, saya itu benar-benar yakin ya, kalau misalnya ada orang yang melaporkan Rismon Sianipar tentang pemalsuan dokumen, penipuan dan sebagainya, dan kemudian ketika itu diteliti bahwa dia bukan lulusan dari Jepang, selesai. Saya percaya bahwa akan terbukti bahwa ijazahnya palsu, teman-teman. Pertanyaannya, kenapa dia tidak memakai lagi gelar S2 dan S3 dari Jepang? Ya, apakah dia mau menghilangkan jejak? Ya teman-teman ya, sayang ya teman-teman, saya jelaskan sekali lagi yang masih bertanya soal kapan ke Jepang, Saya sendiri kerinduannya sangat besar ke sana, sangat berkeinginan untuk ke sana untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa Rismon itu ijazahnya adalah ijazah palsu. Lewat dengan verifikasi atau klarifikasi dari Universitas Yamaguchi. Ya, saya bahkan sudah mengurus paspor dan sebagainya. Akan tetapi kita masih menunggu kabar dari tim Joshua Sinambela, yang ketika saya bertanya bahwa apa akan jadi ke sana, mereka masih menjawab, Bang Joshua menjawab bahwa kami akan usahakan, tetap akan usahakan untuk pergi ke sana dengan teman-teman dari kepolisian, teman-teman. Ya, untuk mengungkapkan nih bahwa Rismon Sianipar bisa jadi kebenaran yang kita temukan tidak pernah lulus dari sana. Supaya masyarakat tercerahkan dengan hal ini, teman-teman. Informasi ini saya dapatkan dari Bang Joshua Sinambela dalam postingan di Facebooknya. Dia berkata seperti ini. Tahukah Anda, jika si Momon sudah tidak lagi berani mencantumkan title S2 dan S3 Yamaguchi-nya di buku terbarunya? Lucu benar ini. Padahal dari awal itu kebanggaannya di podcast, CV dan buku-buku terdahulunya loh. Apa sudah nggak pede lagi si gadungan itu pakai title Jepangnya? Apa udah nggak pede lagi katanya ya si gadungan ya, pakar gadungan. Yang jelas bukunya sudah tidak relate dengan latar belakang akademisnya, yang sebenarnya tidak berhubungan dengan informatika atau komputer.
Soalnya di S1, S2 di UGM dulu, dia cuman ambil konsentrasi teknik kendali. Sorry teman-teman ya, hujannya agak lumayan deras di sini teman-teman. Jadi jika kalian mendengarkan noise, mohon dimaklumi. Dan semoga suara saya masih terdengar dengan jelas ya. Kalau dicek isi bukunya pakai AI detektor, semua isinya kayak copy paste dari AI. Karya apaan? Teman-teman ya, mengaku akademisi buat buku. Pantasan saya tuh berpikir ya begini ya teman-teman ya. Kok mereka itu cepat banget buat buku dengan ratusan halaman tapi selesainya cepat. Ya, saya pernah ada kecurigaan bahwa jangan-jangan mereka hanya copy paste lagi dari ChatGPT. Ya, itu berarti kan bukan pemikiran mereka yang dituangkan dalam buku, bukan penelitian mereka, bukan hasil uji mereka di lapangan dan sebagainya kemudian dituangkan dalam buku yang menjadi karya mereka, tetapi ketika diuji melalui AI detektor, semua isinya seperti copy paste dari AI, teman-teman. Pantas cepat, Mon. Gua sabar, Bang, sabar. Ini gambar-gambarnya, teman-teman ya. Digital forensik. Bingung. Rambutnya, teman-teman ya. Salfok sama rambut Rismon Sianipar. Oke ya. Makin hari, nah ini AI detektor. Bentar ya. Kita balikan dulu. Oke. Jadi memang Bang Joshua Sinambela selalu ada kabar terbaru soal sahabatnya ini. Rismon Sianipar, Gendarmen. Sang penipu, pemfitnah. Kalian ya cobalah kaji sendiri teman-teman. Siapa yang bad guy di sini dan siapa yang good guy. Tunggu, aku mau tunjukkan. Coba kalian lihat dari rambut Rismon. Sekarang botak tapi pakai rambut palsu kan? Si Momon tidak lagi berani mencantumkan title. Ya, saya berharap ada pihak yang melaporkan Rismon Sianipar terkait dengan pemalsuan dokumen, apalagi ijazah. Karena ini dampaknya sangat besar, teman-teman. Dampaknya itu nasional. Karena apa, teman-teman? Sampai detik ini terus menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat, menjadi perpecahan, ya. Timbulnya polarisasi. Masyarakat gaduh di bawah. Karena apa? Karena ada seseorang yang tampil, yang kemudian mengatakan dirinya adalah ahli dalam hal digital forensik, lulusan dari luar negeri, lulusan dari Jepang. Itu yang dia banggakan dalam podcastnya ketika dia menyampaikan narasinya tentang ijazah Pak Jokowi, soal Times New Roman dan beberapa software lainnya yang dengan penuh keyakinan, bahkan dia mengatakan triliunan persen bahwa ijazah Jokowi palsu berdasarkan dengan hasil uji digital forensik yang dia lakukan, teman-teman. Coba kalian bayangkan, seseorang yang mempunyai title saja para profesor tertipu dengan si Rismon, sang penipu ini. Apalagi masyarakat awam, masyarakat biasa. Tentu saja orang yang hanya serta-merta menerima informasi dan menelan itu mentah-mentah tanpa mengkaji atau menyaring terlebih dahulu, tentu saja akan tertipu oleh apa yang dibangun oleh Rismon Sianipar ini, teman-teman. Ya, makanya masyarakat harus sadar hari ini. Itu Rismon sudah tidak lagi mencantumkan title S2 dan S3-nya. Karena dia kemungkinan besar mau menghilangkan jejak orang-orang yang menyelidiki ijazah dari Jepang yang dia bangga-banggakan. Ya, masih ada kok rekam jejaknya sampai hari ini. Dia menunjukkan ijazahnya dari Jepang. Ini ijazah saya, ya. Hanya seperti kertas HVS putih, ya. Itulah teman-teman. Makanya kalau ada orang yang sampai hari ini sudah begitu banyak kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan di media yang membantahkan Rismon, tapi masih percaya, harus dipertanyakan kewarasannya, teman-teman. Ya.
Logikanya kan sederhana. Ngapain sih capek-capek Anda kuliah sampai di Jepang, tapi kemudian title Anda itu kan title yang membanggakan, lulusan dari Yamaguchi, dari Jepang loh teman-teman. Tapi kenapa dia nggak pakai? Nampaknya Richmond mau menghilangkan jejak penipuan dokumennya yang diduga selama ini itu benar-benar adalah pemalsuan dokumen. Who knows, siapa orang yang selama ini tuduh-tuduh ijazah Pak Jokowi yang memalsukan, padahal ijazahnya sendiri diduga dengan sangat kuat adalah ijazah palsu. Silahkan tulis pandangan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.